Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Rabu, tanggal 22 September 2021. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah memanggil kami menjadi murid-murid Putramu, Yesus Kristus. Mampukanlah kami untuk selalu setia menjalankan tugas dan panggilan kami sebagai murid-murid yang telah dipanggil dan diutus untuk mewartakan Injil. Berilah kami kekuatan dan bimbingan Roh Kudus agar seluruh hidup kami dimampukan untuk mewartakan Injil, dan dengan demikian semakin banyak orang untuk dihantar kepada keselamatan di dalam Engkau. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 1 sampai 6. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan tentang perutusan para murid oleh Yesus. Yesus mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang-orang sakit dari segala macam penyakit atau penderitaan yang mereka derita. Kalau kita mendengar bacaan Injil yang baru saja kita dengar, maka ada 3 tahap dalam perutusan para murid, yaitu dipanggil, diberi kuasa, dan diutus. Kiranya ini kisah yang dialami oleh setiap murid Yesus, termasuk kita tentunya yang hidup di zaman sekarang. Kita dipanggil secara umum saat dibaptis, dan secara khusus dalam berbagai peristiwa iman yang kita alami. Kita diberi kuasa lewat sakramen-sakramen yang kita terima,
dan berkat-berkat maupun pengurapan dalam berbagai kesempatan. Akhirnya kita diutus untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang sakit. Perutusan itu terus dikemakan kepada kita dalam perayaan Ekaristi. Penutup dari perayaan Ekaristi adalah, Ekaristi telah selesai, pergilah kita diutus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, agar kita bisa menjalankan tugas dan panggilan kita sebagai murid-murid Yesus, maka ada 3 hal yang menjadi fokus kita. Pertama, mari kita bersyukur bahwa kita dilibatkan Yesus dalam karyanya, bahwa kita dipanggilnya, menerima tenaga dan kuasanya, dan dipercaya menjadi utusannya. Meskipun kita merasa tidak layak karena kita orang-orang berdosa, tapi di balik kedosaan kita itu ternyata Allah, Yesus Sang Penyelamat, mau memanggil dan mengutus kita. Yang kedua, mari kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang membawa kuasa Kristus. Di hadapan tantangan dunia, aneka persoalan dan kuasa kegelapan, bisa jadi kita takut, gentar, dan tidak percaya diri. Kita diingatkan bahwa tenaga dan kuasa Kristus sudah diberikan kepada kita, maka jangan takut lagi. Dan yang ketiga adalah kita diutus memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan. Tentu bukan hanya penyakit fisik. Kesembuhan dirindukan pula oleh keluarga-keluarga yang bermasalah, anak-anak yang terlantar, orang-orang yang mengalami ketidakadilan, pun mereka yang melakukan kejahatan dan dijauhi masyarakat, orang-orang yang dianggap sampah masyarakat, dan orang-orang yang mengalami penindasan dalam hidup. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kepada mereka kita diutus dengan kuasa Kristus sebagai bekal kita. Kita diutus untuk membawa kesembuhan jiwa dan badan bagi siapa saja yang kita jumpai. Tidak ada kamus untuk menyakiti sesama atau aksi balas dendam dalam diri seorang pengikut Kristus. Maka marilah para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bila benar kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita adalah murid-murid Yesus yang telah dipanggil, maka mari kita terus berjuang dalam kehidupan kita sebagai utusan Kristus. Jangan takut, karena Tuhan telah memberikan kuasa dan kekuatan kepada kita untuk selalu membantu kita dalam karya perutusan kita masing-masing. Maka mari dalam seluruh kehidupan kita semakin menyadari bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Semoga lewat pewartaan kita, kesaksian hidup kita, semakin banyak orang dihantar untuk bertemu dengan Tuhan dan mengalami belas kasih yang berlimpah dari Allah. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk semakin berani menjadi saksi-saksi Kristus yang tangguh dan sejati. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.